Ikhlas Hati Channel. Ikhlas mencari ilmu agama, ikhlas dalam beribadah, semoga mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Maghrib dan Isya yang amat sangat dimuliakan Allah. Malam ini adalah malam perdana kita membuat pengajian di Musalla Tengku Dilhong. Ini namanya Musalla Tengku Dilhong. Nanti mungkin ke depan kita sampaikan tentang fitanah juga dengan musalla ini, insyaallah pada malam Senin depan ya. Jadi insyaallah malam ini perdana kita sampaikan pada semua jamaah yang bahwa pengajian ini umum, ya, umum, tidak ada golongan, tidak ada namanya komunitas, tidak ada. Jadi kita pengajian ini umum. Ya, siapa saja hamba Allah yang datang silakan. Nanti ke depan ke malam kapan setiap malam Senin, insyaallah setiap malam Senin pada maghrib sampai dengan kita Isya. Tapi kita ini bukan masjid, tapi insyaallah kita sepakati sama kami. Setiap malam Senin habis maghrib waktu kita sampai 8:30. Nah, jadi kita sholat isyanya habis pengajian 8:30. Mungkin Ustaz malam ini sampai jam 10 tidak apa-apa perdana malamnya, bukan perdana. Tidak apa-apa perdana ya. Sampai 8:30. Jadi walaupun tidak ada azan di isya di masjid tidak apa-apa. Kita lanjutkan sampai nanti 9:30 ataupun mungkin malam depan malam ya. Kita sampaikan insyaallah Ustaz Fahmi akan mengisi setiap malam Senin, itu malam Senin pertama dan malam Senin ketiga. Beliau ada waktu malam Senin pertama, malam Senin ketiga. Itu tafsir Quran, dan insyaallah malam ini kita mulai perdana itu Quran surah Fatihah. Kalau mungkin habis, kalau tak habis kita lanjutkan pada malam Senin ketiga. Kemudian nanti kita seperti Ustaz Fahmi setelah Al-Fatihah nanti juz amma, tapi kita mulai bukan dari amma yang tasa'alu, tapi dari Quran surah An-Nas kita akhir sebenarnya atau kita naikkan ya. An-Nas yang mudah Al-Falaq, nanti mudah Al-Ikhlas, terus sampai ke Al-Baqarah. Nah begitu. Kemudian malam Senin kedua kita akan mengundang, nanti ini umum, nanti istilahnya pengajian umum. Kita nanti panggil mungkin yang ada kesempatan waktu, mungkin dari Ustaz Masrur Aidi bisa mengisi. Kemudian dari Ustaz Musliadi kita panggil nanti insyaallah. Mungkin kita boleh juga panggil mungkin yang lainnya, mungkin sekali kita panggil yang profesor, tidak apa-apa, bisa masuk Profesor Farid Jadi kadang, atau mungkin dari guru-guru kita dari Abadi Mahyudin kita nanti kalau ada waktu untuk Teguh Mustafa. Itu umum pada malam Senin kedua. Malam Senin keempat kita insyaallah akan rutin. Sudah disepakati dan sudah saya hubungi dan sudah bertemu langsung dengan beliau, itu akan mengisi tentang Quran. Kalau sampai tafsir, kita nanti baca Quran, tafsir Quran bisa dengan tajwid ya, dan juga yang lainnya insyaallah diisi oleh Ustaz Haji Muhammad Iqbal Hasan SHI. Itu adik Akhi Tamlihan, beliau Polri Nasional. Sudah pernah juara 3 di Malaysia. Insyaallah kita belajar juga dari sekolah Al-Fatihah. Mungkin dapat disebutkan satu-satu atau kesampurnya kita insyaallah pelajari itu semua. Kemudian ini dari kita untuk kita, semua untuk kita. Mungkin tadi saya itu ada 10 sumbangan pengajian ya. Sebenarnya tinggal ditaruh situ saja, siapa yang mau menyumbang silakan, tidak menjadi kewajiban. Ya, tidak menjadi kewajiban. Jadi sumbangan sesuai kelasnya untuk kita semuanya. Dan insyaallah malam ini sudah ada yang menyumbang. Malam ini kita nanti habis selesai pengajian kita lanjut ke salat. Nanti kita duduk kita makan bersama. Ya, kita selesaikan kewajiban dulu. Habis pengajian kita salat Isya. Malam ini ada nasi, tapi tidak ada kuah malam ini. Nah, ini mohon maaf malam ini. Kebetulan malam ini tidak ada kuah. Insyaallah nanti ke depan kita pakai kuah langong. Malam ini tidak ada kuah. Cuma nasi kebetulan pun tidak putih, malam ini kuning sedikit nasinya. Ya, malam ini nasi kuning kita ya. Malam ini nasi kuning dan maaf lagi tidak ada ikan malam ini.
Cuma mungkin ada ayam sama telur ya. Ayam sama telur aja, insya Allah nanti kita nyumbang. Dan setiap malam Senin itu kita perlu dana untuk setiap guru itu kita sampaikan siapa yang mau nanti nyumbang. Satu guru itu setiap pengajian 250.000. Nah ya 250.000 untuk guru aja. Nah nanti yang mau nyumbang untuk guru boleh hubungi Bapak Pak Midin atau saya boleh kan yang guru. Khusus untuk guru itu setiap malam Senin kita berikan infak untuk guru 250.000 biar lain sumbangan semangat. Oke, malam ini kan apa dana, insyaallah kita ikuti pengajian, nanti ke depan malam Senin selanjutnya kita sampaikan lagi. Kepada Ustaz Fahmi Sofyan SMR, ya kami persilakan dengan mengucapkan waktu dan tempat kita persilakan. Sebelum dan sebelumnya perlu kita aturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah. Jadi tafsir itu ada dua macam. Ada tafsir bil ma'thur, kemudian satu lagi ada tafsir bil ra'yi. Jadi tafsir bil ma'thur salah satunya adalah tafsir yang kita gunakan sekarang, itu tafsir Al-Baydawi. Nanti ada tafsir bil ra'yi. Bil ra'yinya main akal. Kemudian dia menggunakan pendekatan bahasa, pendekatan balaghah, bahasa. Contohnya mana? Tafsir Ibnu Ashur. Ya, tafsir bil ra'yi. Kemudian ada juga nanti tafsir Al-Qayyim. Tafsir Al-Qayyim adalah salah satu tafsir melakukan pendekatan melalui tasawuf, ilmu tasawuf. Jadi makanya nanti dalam Tabawuh Ulum sudah saya buat dalam bahasa Indonesia. Artinya apa? Kajian tafsir sufi yang sudah baca, talah baca ruh, salah pemahaman nanti. Jadi tafsir tafsir sufi. Karena apa? Nanti beliau menggambarkan Allah itu sebagai kekasihnya. Ini tafsir Ibnu Qayyim. Beliau sama seperti tafsir Al-Qushairi. Yang Qushairi bin Achin. Jadi beliau tafsir dengan pendekatan tasawuf. Bukan berarti kita tidak menggunakan tafsir beliau, tidak. Sama seperti tafsir Ibnu Arabi. Ibnu Arabi, nanti kita juga akan menggunakan punya Ibnu Arabi. Jadi ini kita kombinasikan semua tafsir, tetapi kita rujukannya adalah tafsir Al-Baydawi. Ya. Jadi salah satu tafsir bil ma'thur, nanti beliau mengutip ada hadis-hadis, kemudian ada juga mengutip nanti sama seperti tafsir At-Tabari. Dan At-Tabari kalau kita lihat di dalam karat semete tafsir At-Tabari, semete kurang kecula. Itu belum diterjemahkan. Kalau sudah diterjemahkan itu mungkin semeter lebih. Tafsir At-Tabari. Keunggulannya apa? Kalau tafsir At-Tabari, beliau selalu menafsirkan Al-Quran itu melalui hadis. Jadi nanti kita kombinasikan semua tafsir. Jadi panitia sepakat kalau kita pertemuan pertama itu surah Al-Fatihah. Yang meletakkan Al-Fatihah di permulaan itu siapa sebenarnya?
Ya, jadi siapa? Sedangkan ayat yang pertama turun itu adalah surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa tidak di awal surah? Kenapa surah Al-Fatihah itu di awal surah? Yang terbuka dan diawali. Ya. Jadi makanya di dalam ini dijawab oleh tafsir Asy-Sya'rawi dalam tafsir beliau. Apa kata Imam Sya'rawi? Hina nuzila al-Qur'an min lauhil mahfuz ila baitil izzah. Ketika Al-Quran itu turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, fa'amara Allahu Jibril, Allah menyuruh Jibril, uktubu hadza wa hadza wa hadza. Jadi Allah menyuruh kepada Jibril, wahai Jibril, tulislah di awal ayat itu surah ini, Al-Fatihah, kedua surah Al-Baqarah, ketiga surah ini, keempat surah ini, terakhir surah An-Nas. Makanya kata Imam Asy-Sya'rawi, dimulai dengan bismillah, diakhiri dengan An-Nas, maka sin bas, kata beliau. Bas itu dalam bahasa orang Arab, bas cukup, katir, Al-Quran sudah lengkap. Jadi makanya ketika turun kepada Nabi Muhammad SAW, hanya perlu bedanya, tidak perlu heran. Jadi nanti Allah ketika menurunkan Allah menyuruh kepada Jibril, turunkan surah Al-Alaq kepada Nabi Muhammad. Karena itu Pak Al-Alaq Pak surah, jurek dulu berek. Kemudian sampai ayat berapa ya Allah? Sampai ayat 5 saja. Makanya turunnya surah Al-Alaq yang pertama sekali turun itu cuma 5 ayat saja. Hanya 6 ayat. Makanya hebat sekali Abu Jahal. Abu Jahal ya. Karena kita Abu ini. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu ini. Abu Sufyan namanya. Jadi Abu Jahal ayat ke-6, ke-7, ke-8 itu gara-gara turun gara-gara Abu Jahal ya Pak. Kan hebat sekali Abu Jahal. 5 ayat turun khusus ketika Allah mengatakan surah pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Jadi makanya ketika diturunkan 5 ayat, langsung di-set oleh Nabi Muhammad SAW. Nyo coba dong, jun hebro kabere. Ayat apa dong? Ayatnya. Surah apa dong? Ayat berapa ayat? 1 sampai 5. Besok turun ayat lain lagi, bukan sambungan itu beberapa hari kemudian baru turun sambungan itu. Jadi makanya Al-Fatihah ini di awal ayat, kenapa di awal ayat? Kalau kata Imam Al-Baydawi ini dalam tafsir beliau, kenapa di awal ayat? Li'annaha mufattihatun. Karena dia itu pembuka. Kalau kata Imam At-Tabari dalam tafsir beliau, kenapa dikatakan surah Al-Fatihah? Li'annaha tuftahu sahaif. Dia itu pembuka surah. Maka dikatakan dengan surah Al-Fatihah. Di dalam kitab Al-Bayan fi Addi Ayil Quran. Ini kajian ini bagus juga kitab ini. Jadi kitab ini dikarang oleh Syekh Al-Andalusi. Apa kata beliau? Surah Al-Fatihah nama lainnya adalah Suratul Hamdi. Kenapa Suratul Hamdi? Karena di dalam surah ini itu berisi puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti ada Suratul Hamdi, ada juga Suratul Ats-Tsana. Tsana itu puji-pujian juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma bedanya begini. Imam Ibnu Abbas, Imam Al-Qatadah mengatakan surah Al-Fatihah adalah surah Makkiyah. Selain mereka itu mereka mengatakan termasuk Ibnu Katsir mengatakan surah ini jenisnya Madaniyah, turunnya di Madinah. Jadi anak-anak perlu karu-karu kena nyoba dari Bu Madinah, Bu Mekah, yang penting nah Al-Fatihah ya Pak. Dia karu-karu. Ada kuno, tidak ada kuno, yang penting nah teman tuh. Yang masalah jenang Bu ya, ada teman tuh, yang masalahnya. Dan yang kamu buat bukan teman tuh, anak-anak kuno baik main anak. Anak yang baca bismillah, akan kita lihat nanti. Bismillah itu kelaziman atau tidak ketika imam jadi? Kita akan mengungkapkan dengan dalil-dalil. Apakah bismillah itu masuk ke dalam Fatihah atau tidak? Nanti akan kita lihat dalil-dalil dalam beberapa kitab-kitab muktabar dalam tafsir, apakah dia masuk atau tidak. Apakah sah salatnya orang yang tidak membaca bismillah langsung alhamdulillahirabbil alamin. Yang jenazah ini Al-Fatihah ini. Di dalam kitab apa itu namanya? Ayatul Ahkam. Lumayan tebal juga Ayatul Ahkam yang dikarang oleh Syekh Ali As-Sabuni. Jadi kata beliau, ini Al-Fatihah ini dikatakan juga dengan Ummul Quran. Ya. Kenapa Ummul Quran? Ummul itu ibunya Al-Quran. Kenapa Ummul Quran? Maka di mukaddimahnya kitab punya Syekh Ali As-Sabuni, beliau mengatakan li'anna fihi al-usus al-ubudiyah. Ini yang pertama.
Di dalam surah Al-Fatihah itu ada asas-asas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, ats-tsana wa syukru lillah. Jadi secara garis besar, syukur kepada Allah, memuji Allah itu ada dalam surah Al-Fatihah. Dua. Kemudian yang ketiga, ini ada at-ta'abbud ya, at-ta'abbud bi amrillah. Jadi bagaimana menyembah Allah, menyembah Allah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di dalam surah Al-Fatihah. 3. Yang keempat, di situ diceritakan tentang al-akhbar al-umam as-sabiqah. Cerita tentang umat-umat terdahulu yang dilaknat oleh Allah. Mana itu? Yahudi dan Nasrani. Nyana di dalam surah Al-Fatihah. Kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah maghrib yang dirahmati Allah. Jadi sekarang Al-Fatihah itu kalau kita lihat kan 7 ayat. Hana yang bukan 8 ayat, hana yang bukan 6 ayat. Jadi sebenarnya Al-Fatihah itu apa masuk bismillah atau tidak? Imam Hanafi, Imam Maliki, ya. Jadi ini pendapat dua imam ini ada di dalam tafsir Al-Qurtubi. Ada dalam tafsir Al-Qurtubi. Imam Hanafi, Imam Maliki mengatakan bismillah laisat minal Fatihah. Bismillah itu nyangkut dari Fatihah, bukan Fatihah. Jadi kalau seandainya salah langsung alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ya. Jadi kalau dia bukan Fatihah berarti ayat sudah berkurang lah. Dari 7 menjadi 6. Sekarang kita kira. Ya, kalau tanpa bismillah. Sekarang pakai bismillah aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Sekarang tanpa bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 juga. Makanya dapat karu-karu udah yang mau. Sama 7. Jadi tanpa bismillah pun 7, dengan bismillah pun juga 7. Ini enam boleh bukan menyatakan. Mana dalilnya? Kalau Fatihah itu bukan bismillah. Dalilnya kita ambil, kita karena ini bukan fikih. Menyofikih, rujuklah ke dalam pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki, gurunya Imam Asy-Syafi'i. Di mana kita merujuk? Bisa di dalam kitab-kitab beliau atau di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Di situ diungkapkan bagaimana pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki. Sekarang kita merujuk karena ini tafsir. Kita merujuk ke dalam tafsir Al-Qurtubi. Satu-satunya tafsir artinya yang mendukung pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali. Pada suatu hari Rasulullah SAW itu bunyi hadisnya begini. Apakah kamu mau saya ajarkan wahai sahabatku ya suratul a'zam fil Quran? Mau nggak saya ajarkan surah yang a'zam? A'zam itu surah yang mulia. Sahabat ini mengatakan, "Jid ya Rasulullah." Nah, kalau jid itu yang kata Rasulullah. Ya. Jadi makanya sahabat itu salat terus, selesai salat. Rupanya Rasulullah langsung keluar. Sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, engkau sudah berjanji akan mengajarkan saya suratul A'zam. Apa itu ya Rasulullah?" Oh ya, benar. Ya. Suratul A'zam itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Rasulullah tanpa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika itu mereka langsung mengklaim kalau Al-Fatihah itu tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Yang kedua, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Maka dia menjadi petalaci ketika banyunya menata buku yang menata. Yang kedua hadis dari Aisyah. Apa kata Aisyah? Saya mendengar Rasulullah SAW ketika beliau salatnya, beliau tidak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tetapi beliau mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini pendapat yang pertama. Sekarang pendapat yang kedua, pendapat Imam Asy-Syafi'i. Makanya tafsir Al-Baitawi, salah satu tafsir yang mendukung pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ya, tafsir Baitawi.
Jadi tafsirnya cuma 2 jilid, cuma tebal jilid terbaik, lumayan baik. Jadi ini kita baca sekarang hadis yang diambil oleh Imam Syafi'i. Jadi apa kata Imam Syafi'i? Itu bismillah itu kata beliau, bismillah minal Fatihah. Yang bismillahnya bagian daripada Al-Fatihah. Kalau tidak baca bismillah kata Imam Syafi'i, hana Fatihah. Banyak hana Fatihah, hana apa ya? Ya, Imam Syafi'i. Berarti dia tak bingung lah, itu baca alia. Imam Maliki bukan hana bismillah. Imam Syafi'i bukan hana bismillah. Dia kamu paham. Yang penting begini. Ini namanya manhajnya, tariqah namanya. Imam Syafi'i mengatakan, kamu mau nggak pergi ke pasar Aceh? Tapi dalam metode saya, metodenya apa? Jalannya enak, jalan selasih, cuma lama sedikit. Nah. Dia bukan Imam Malik. Ni ikut metode lu, jo metode lu tapi jalan bate-bate, dah ikut. Mau bate-bate tapi tok. Nyoji jalan banyak, cuma mulus jalannya. Hajat katanya Umar, lunjak kena 3 lumpur leh. Hajat. Kalau mau ikut Syafi'i saja. Ya, Pak. Kalau mau ikut Imam Maliki lewat jalan. Ya. Jadi dia hanya kampung tengah jalan kemana, lalu dia mudah. Tujuannya semuanya sama. Sekarang masalahnya Imam Maliki tidak pernah menyalahkan muridnya Imam Syafi'i. Umumnya murid hajibnya yang mata gure pegah bina murid hanya dengar gure pula bismillah bukan bagian dari Fatihah. Masa kamu tidak mau ikut guru? Tidak pernah Imam Maliki ngomong gitu. Dan Imam Syafi'i tidak pernah ngomong gure hendak boleh ikut gure. Ya salah gure, tidak pernah. Di dalam fikih Syafi'i, di dalam pendapat Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan kepada gurunya macam-macam. Gure hendak betul gure, tidak pernah. Jadi makanya ini salah satu pendapat Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Fatihatul Kitab. Ya, ini hadis Rasulullah juga. Ini yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Ya, Nabi Hurairah. Makanya Abi Hurairah hadis beliau tidak perlu kita ragukan juga hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Maka pada suatu hari ada seorang sahabat bertanya kepada Abi Hurairah. Abi Hurairah, lihat hadis dari dalam negara pulhana pula itu. Nah, tulis hadis tapi hadis. Tapi Nabi Hurairah itu hana lain. Kenapa kurang sekali dari sahabat lain? Apa kata Nabi Hurairah? Saya orang miskin, lu kecil. Artinya apa? Kalau bersedekah pun anak baik. Kalau saya membantu pun tidak ada apa-apa. Maka saya ini ingin beramal. Amalnya bagaimana caranya? Itulah meriwayatkan hadis. Ketika melihat Rasulullah, saya buat hadis. Rasulullah bersabda begini, Rasulullah begini. Saya terus mengikuti Rasulullah SAW. Jadi mudah-mudahan itu menjadi sebuah amal saya, kata Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kata Rasulullah SAW di sini dari Abi Hurairah, Fatihatul Kitab 7 ayat. Jadi Fatihah itu 7 ayat. Ya, 7 ayat. Awwalahunna Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertamanya adalah Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua selanjutnya Alhamdulillah. Inilah landasan Imam Syafi'i. Kalau Al-Fatihah itu harus dimulai dengan Bismillah. Makanya kalau tidak ada Bismillah, hana Fatihah. Menyahana Fatihah namanya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya. Makanya Imam Syafi'i, beliau mau salat maghrib, mau salat isya, mau salat subuh, ketika imam sudah mengatakan waladhdallin amin, yang makmum baca Fatihah bismillah. Yang pendapat Imam Syafi'i. Maka kata Imam Syafi'i, baca Fatihah, kata beliau. Baca Fatihah juga. Bahkan untuk masbuk kata beliau. Ya, untuk masbuk. Untuk masbuk. Ini kalau pendapat Imam Syafi'i. Ketika imam sudah rukuk, apa kata Imam Syafi'i? Kamu wajib juga baca bismillah ala qadri man amkana. Ini dalam kitab Fikih Islami wa Adillatuhu yang dikarang oleh Syekh Muhammad Suhaili. Di situ diikuti pendapat Imam Syafi'i. Makanya karena bismillah, karena Fatihah itu wajib, maka ketika rukuk kita nak sanggup lagi bacanya, kata Imam Syafi'i, ikra ala ma qadri amkana. Jadi kamu baca sekedar saja bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Pertama takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kemudian baru Allahu Akbar. Baca bismillah. Karena cukup sampai situ saja. Menyudah baca bismillahirrahmanirrahim. Nyai muka sami Allahu liman hamidah. Hanam demi rokat. Makanya kalau kita merujuk ke dalam pendapat Imam Syafi'i, itu Fatihah itu wajib.
Maka kita ini harus baca Fatihah. Ya, harus baca Fatihah. Jadi hanya Allahu Akbar, hanya Fatihah. Kalau kita merujuk kepada Imam Syafi'i, kita tidak dikira rakaat pertama, karena kita tidak baca Al-Fatihah lagi. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan begini, nyona pada juz 2 di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, itu masalah salat wa mubtilatus salat. Jadi masalah salat, bagaimana sahnya salat, salah satunya dibahas di situ. Pendapat Imam Syafi'i ketika wajib baca Bismillah Al-Fatihah. Jadi makanya ibu bangga-bangga tak baca ayat. Waladhdallin amin. Dua jadi Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Keduanya ada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Ini bagaimana posisi kita? Apakah kita lanjutkan atau kita Allahu akbar? Kata Imam Syafi'i, lanjutkan bacaan itu. Kata Imam Syafi'i, lanjutkan bacaan. Walaupun nanti Allah sami Allah, lanjutkan terus bacaan. Nanti tinggal bercerok. Nanti makanya ada istilah di dalam, bukan Imam Syafi'i, di dalam istilah Imam Maliki. Kata Imam Maliki, ada mudrikus salah namanya. Mudrik. Ya. Mudrik itu bagaimana? Jadi mudrik itu tidurun katrok semayang nyemot ke Imam Syafi'i betalah. Dia beda bikin. Hang dia bela dalam fikih Syafi'i. Bukan Imam Syafi'i. Kita mengikuti imam pada rakaat pertama Allahu Akbar. Ketika mau rukuk Allahu Akbar, maka batal, sudah batal. Ya. Atau kita selesai rakaat pertama, mau rakaat kedua sudah batal. Nya kebatul di panjara. Kademi cok wudu, nya cok wudu. Rupanya ketika kita balik, imam sudah rakaat keempat. Imam Maliki mengatakan dia dalam posisi mudrik. Mudrik itu bagaimana? Dari takbiratul ihram dia bersama imam. Artinya apa? Dia boleh mengejar imam. Allah Akbar. Paraka keputusan mungkin mengimu. Allahu Akbar. Ini mudrik namanya. Tapi ini tidak ada di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kita kembali ya. Oh ya, sekarang pendapat yang ketiga. Berarti Imam Syafi'i mengatakan Bismillah minal Fatihah. Jadi Bismillah itu bagian daripada Al-Fatihah. 2. Pendapat yang ketiga, ini muridnya Imam Asy-Syafi'i. Ya, Imam Hambali. Perlu ke Imam Hambali. Dan nyobek karu-karu. Ya, Imam Hambali babek karu-karu. Jadi kata Imam Hambali, kita sirkan saja lah. Ya, atau kita jaharkan. Bagaimana sirkan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Imam Hanafi dan Maliki pun tidak baca sama sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kata Imam Hambali, dia nyobek karu-karu. Dia baca dasir macam lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian beliau baca kedua, atau kita jaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita masuk ayat yang pertama. Jadi makanya Al-Fatihah ini enggak cukup sekali pertemuan. Ini bisa 3 kali pertemuan. Jadi kita press saja sampai 2 kali pertemuan saja. Jadi mungkin ayat 1 sampai ayat 3. Biasanya kalau tempat lain itu 2 ayat, ayat 1 ayat 2 saja. Nanti ayat selanjutnya ayat 3, ayat 4. Selanjutnya yang babin dan babin. Sekarang yang pertama, ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa ini? Kenapa tidak ma'allahirrahmanirrahim? Kenapa tidak ma'a? Apa beda ma'a sama bi? Ini ba ini namanya ba musahabah. Ba musahabah. Jadi kalau ma'a itu rentang waktunya jauh, Pak. Ini kalau ma'a. Kalau ba itu dekat, musahabah. Jadi bahkan di dalam tafsir Imam Baydawi, beliau mengatakan ba ini ba tabarruk, untuk dapat berkah. Maka jika katanya jadi Bismillahirrahmanirrahim. Abihan jak tamu masih Bismillahirrahmanirrahim. Mana Bismillah? Bismillah. Menyuhna dari doa. Jadi makanya ada dalam sebuah hadis hasan. Jadi hadis hasan itu begini. Apa namanya, hadis sahih. Kemudian posisinya hadis hasan. Kemudian hadis dhaif. Jadi artinya hadis hasan itu di bawah hadis sahih. Dalam sebuah hadis hasan, Rasulullah SAW bersabda begini. Ini ada diikuti di sini. Kullu amrin li balin. Jadi setiap ada urusan, urusan. Ada amal-amal ibadah apa saja, la yubda fihi bismillahirrahmanirrahim.
tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa aqta. Amal ibadah itu akan terputus. Kitanya udah jadi hendak baca bismillah, yang kita lakukan ini terputus. Kita masuk kamar mandi hendak baca bismillah, ini kita akan terputus. Fahuwa aqta. Maka jika simpul tak bismillah, rumahnya doa bagi bubunya, anak mungkin kat rumah ada bernor, apa bagi malai, apa cucuk, malai cucuk, aku bismillahirrahmanirrahim. Rumahnya dah mau WC, bukan ada doa, bahkan Tuhan ada murnor kan malai baca-baca kalau cucuknya, berarti zaman anak itu doa ada mau WC, bukan malai ada apa cucuk, atau malai ada ibu dah baca bismillah dah, tapi binaji bismillah dah, ni pernah ada WC dah dia bukan, ada doa ada dia ada doa ada WC. Jadi makanya simpel sekali bismillah. Namanya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ingin keberkahan, maka kalau ingin keberkahan baca bismillah. Sekarang masalahnya perhatikan baik-baik di Al-Quran. Kenapa penulisan bismillahirrahmanirrahim pada setiap ayat ini dan surah Al-Fatihah berbeda dengan penulisan bismillah di dalam surah Al-Alaq? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang Al-Quran di muka ini. Bagaimana penulisan bismillahnya? Kalau bismillah ini, bismillah disambung Pak, sin, mim, bismillah. Di dalam surah Al-Alaq banyak panjang, banyak Pak. Bismi rabbika, ikra bismi rabbika alladzi khalaq. Ini mana yang benar? Maka dijawab oleh Imam Asy'arawi dalam tafsir beliau. Dijawab oleh Imam Al-Baydawi. Karena ini cuma ada dalam dua tafsir. Dalam tafsir ini tidak dikupas ini. Dalam tafsir Jalalain tidak pernah dibahas masalah ini. Dalam tafsir Sawi tidak pernah dibahas masalah ini. Dalam tafsir Ibnu Qayyim juga, dalam tafsir Asy-Sya'rawi, dalam tafsir Al-Qushairi tidak dibahas juga ini. Jadi makanya sebagian tafsir bisa kita ambil, oh berarti nyawa tanahnya nyata Cok Baydawi, ya dari Baydawi, Cok Imam Sya'rawi. Kata Imam Sya'rawi, kata Imam Al-Baydawi, yang paling benar penulisan bismillah adalah di dalam surah Al-Alaq. Ya, secara imla'iyah, penulisan imla'iyah, imla'nya di Al-Qur'an itu Allah mengatakan begini, wa umli lahum inna kaidi matin. Ya, wa umli lahum inna kaidi matin apa maksudnya? Saya dikte mereka itu. So dikte uduh anak semaya. Ini dikte ya Allah. Ini dikte bagaimana? Berperoleh harta. Ini aja harta ya Allah. Berperoleh harta. Berperoleh ketenangan. Berperoleh jabatan. Coba. Wa umli lahum. Saya dikte mereka. Maka jika katanya baiknya pada bukan rumah lulu tumayang begitu dia bukan ngerti tapi lu injinai itu mayang kan tapi harta ku jahajinai ini lulu dulu itu menurut tapi harta makin jaya. Kita jangan salah ini namanya sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kata Ibnu Abbas, sanastadrijuhum at-ta'dzimu qalilan fa qalilan. Saya sedang mengazab mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian nak tahu saya sedang mengazab mereka. Sedikit demi sedikit saya azab mereka, kata Allah, dengan harta mereka itu sendiri. Orang nak temai harta makin berdamai, saya azab mereka. Ya. Baik-baik pun. Makanya Allah mengatakan di dalam surah apa itu? Al-An'am ya. Jadi Allah mengatakan, apabila mereka sudah lupa sama saya, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Saya buka semua pintu. Apabila mereka lupa salat, lupa ibadah, lupa bayar zakat, lupa ini, lupa itu, kedua saya buka fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Saya buka seluruh pintu. Pintu rezeki buka, pintu jabatan, madu buka, kata Allah. Hatta idza farihu, ketika mereka itu merasa senang dan bangga, makanannya akhadnahum baghtatan, saya ambil mereka tiba-tiba. Lucuk tiba-tiba. Makanya mereka itu mati dalam keadaan mublisun, seperti iblis. Mati dalam keadaan berbuat dosa. Bukan hanya menurut dari awalnya. Anak pu memangnya pu yang biola tak pu itu mana? Ibu itu bukan be buku mati beda buku. Be kalian mati beda kalian. Jangan makan haram beda aja. Ya benar. Konsep Islam kan mengatakan. Jadi jangan kita lihat rezeki kita tambah harta mudah. Allah sayang lebih bulan tidak kata Allah. Makanya Allah katakan lagi di dalam surah lain itu tadi surah Al-An'am. Ini surah apa lupa saya. Apakah numiddu lahum bi amwali bi amwali? Kamu jangan mengira, kata Allah, ketika saya berikan seseorang itu harta, saya berikan jabatan, nusari'u lahum fil khairat, saya berikan kebaikan untuk dia. Tidak, kata Allah, saya azab dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Lagi urut kemawi, Pak. Urut kemawi.
Kan di jumpun pak umpun yang manga-manga pak nyumpun di jumpun baik kak di pun. Menyumpunnya ke je kak. Menyumpunnya menyumpun ke manga-manga kan ada gelang ya kan ada gelang. Baik manga-manga lah pak. Ketika kita lempar kail itu digigit oleh ikan lingkup, apa yang pertama kita lakukan? Bukan kita tarik, tidak, kita ulur-ulur. Inilah namanya sana start dari juhum. Saya azam mereka sedikit di sini, dilepaskan terus. Ketika itu nyokahe maknanya dari. Ini menyodar dari langsung betul ya. Jadi anak dari dia biarkan terus. Sudah lama yang kayu apa dulu di WD kayu kakak. Ini dari ya. Demikian pula orang-orang itu. Ini namanya sa'umli lahum inna kaidi matin. Keputusan saya itu lebih kuat kata Allah dibandingkan keputusan mereka kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi makanya dalam kaidah imla'iyah, ini imla itu betul. Yang benar adalah bismillah, banyak-banyak. Sekarang kenapa di semua ayat Al-Qur'an dimulai dengan bismillah, banyak bersambung dengan sin? Ya. Dijawab oleh Imam Al-Baydawi, "Ditashil fil kitabah." Supaya menulis mudah untuk ditulis. Mungkin apa ya? Tak. Yang tinggal tiga boleh bismillah. Yang bismillah itu tak. Penulisannya yang benar bismillah surat Al-Alaq. Tetapi untuk mempermudah litashil maka ditulis dengan disambung. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi di dalam terjemahan apa diterjemahkan? Yang keliru terjemahan ini. Dalam terjemahan menerjemahkan begini. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Yang menyuna urung baca Quran ya, yang dibaca sering dilawah, yang baca terjemah. Bukan dibaca dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tentang Ar-Rahman itu pengasih, Ar-Rahim penyayang. Imam Al-Baydawi, apa kata beliau dalam tafsir ini? Ar-Rahman wa Ar-Rahim, Ar-Rahim wa Ar-Rahman kata beliau. Ar-Rahman itulah Ar-Rahim, Ar-Rahim itulah Ar-Rahman. Cuma apa bedanya? Ar-Rahman itu berasal dari kalimat rahimah. Ar-Rahim berasal dari kalimat rahimah juga. Ya. Apa bedanya? Ar-Rahman itu ditambah nur menjadi Rahman. Ar-Rahim ditambah ya menjadi Rahim. Maka di situ dikatakan Ar-Rahmanu ablagu minar Rahim. Rahman itu lebih banyak dibandingkan Ar-Rahim. Rahman itu lebih umum dibandingkan Ar-Rahim. Rahman itu cakupannya lebih luas dibandingkan Ar-Rahim. Maka artinya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Artinya sama-sama Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ditambah lagi oleh Imam At-Tabari. Kata Imam At-Tabari, Ar-Rahmanu yakunu fid dunya war-Rahimu yakunu fil akhirah. Ya, ini beda lain ini. Rahman itu khusus di dunia saja, di dunia madang. Makanya rahmat Allah itu mencakup semuanya. Untuk orang kafir, orang mukmin, orang munafik, orang Yahudi, orang Nasrani, madu. Makanya semua diberikan ini oleh Allah. Kenapa? Karena semua hamba Allah. Madu hamba Allah. Orang Yahudi hamba Allah, orang munafik hamba Allah, orang Nasrani hamba Allah, madu hamba Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala kewajibannya untuk memberikan jawab. Jadi makanya Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura." Tidak ada yang bisa menghalangi pemberian saya, sedikit pun tidak ada yang bisa menghalangi kata Allah. Kenapa? Dia hambaku kata Allah. Walaupun dia Yahudi dia hambaku, dia Nasrani dia hambaku, dia munafik dia hambaku juga kata Allah. Makanya hanya kita berdoa apa? Kadang-kadang datang ke Allah, hanya itu mayang Allahnya. Dicok harta, apa yang perlu harta? Tidak bisa. Tak bisa. Ya Allah, baik dicuri rezeki di bulan ya Allah, tak bisa. Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Tidak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Hancur. Walaupun yang hebat dah pegang katanya ahli tahajud, gedungnya doa oleh Allah, ya Allah belum baik dicuri di bulan rezeki. Di bulan baik dicuri ya Allah itu mayang pada bulan tak bisa. Boleh. Jadi ini makanya Ar-Rahman itu mencakup semuanya, mencakup semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan di dalam surah Ar-Rahman, "Sanafrugu lakum ayyuhats tsaqalan." Ya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Apa makna sanafrugu lakum ayyuhal thaqalan? Nya menyodar dengan tafsir boleh ya. Nyodar dengan tafsirannya. Sanafrugu lakum ayyuhal thaqalan itu pemberian yang tak pernah diputuskan oleh Allah. Cok kata Allah. Ya. Al-thaqalan itu berasal dari kata thaqalun. Arti thaqalunnya pun cukup berat untuk mendengarnya, berat untuk umumnya. Tentunya manusia dan jin. Makanya thaqalan dalam Al-Quran itu untuk manusia dan jin. Wa akhrajatil ardu athqalaha, athqal juga. Ketika kiamat nanti, maka yang dimuntahkan oleh bumi itu athqal. Athqal itu apa? Manusia. Ya. Karena manusia memang teruleh untuk ibadah berat, untuk jin berat, tinggalkan maksiat berat. Maka Allah katakan sanafrugu lakum ayyuhal thaqalan. Kamu mau apa kamu? Mandul lenjo kata Allah. Lam ini lam lil istihqaq namanya. Kalau dalam bahasa lain namanya lam lil tabligh, untuk memiliki lenjo kesehatan lenjo. Karena sebagian orang berpikir bina rezekinya pengen dia, nyana pengen ada rezeki ronya. Tangkan rezeki pengen dia. Ada betul yang kesehatannya rezeki. Mata ada kalau rezeki. Dengan aki mendengar bijak masjidnya rezeki. Napah mendengar rezeki. Ginjal yang mendengar fungsinya rezeki. Itu luar biasa rezeki. Kaum muslimin sedang jamaah maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi Rahman Allah itu mencakup semuanya. Kafirkah dia, musyrikah dia, jadi semuanya mencakup. Tetapi kata Imam At-Tabari, Ar-Rahimnya Allah itu khusus untuk orang-orang yang patuh dan taat saja kepada Allah nanti di akhirat nantinya. Jadi nanti diberikan oleh Allah. Jadi makanya di dalam Al-Quran itu fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini walaupun ma'a ini sama seperti ba. Semua penafsir, tidak ada penafsir yang memungkiri kalau ma'a itu adalah ma'a lil musahabah. Jadi musahabah artinya apa? Setiap ada problem ada jalan keluar, pasti ada jalan keluar. Setiap ada masalah pasti ada jalan keluarnya. Jadi makanya ayat ini fa inna ma'al usri, al-usri itu menggunakan alif lam. Fa inna ma'al usri yusra. Yusra kenapa tidak pakai alif lam? Kenapa ayat ini tidak fa inna ma'al usri al-yusra, inna ma'al usri al-yusra. Rupanya begini. Orang Arab itu, kita kalau membaca hadis, membaca bahasa Arab atau membaca Al-Quran, baca tafsir, kalau ada alif lam diulangi 2 kali atau 3 kali di dalam Al-Quran, jadi itu apa? Itu yang kedua itu fahuwa al-awwal, yang salis yang ketiga fahuwa al-awwal, dia sama. Kalau diulang fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, kesusahan yang pertama dengan kedua itu sama ya. Tetapi ketika yusrun, kenapa tidak menggunakan alif lam? Ini namanya nakirah ini. Kalau tidak menggunakan alif lam, diulangi sekali lagi yusrun, fa inna tsani laisa awal. Yang kedua itu bukan yang pertama. Artinya apa? Yang pertama berdiri sendiri, yang kedua berdiri sendiri. Maknanya apa? Ya. Makanya kalau kita lihatnya ke dalam lagi, dalam tafsir lain apa? Cuma ada dalam tafsir Al-Qushairi. Dalam tafsir Al-Qushairi apa kata beliau? Kenapa itu diulang 2 kali model seperti itu? Termasuk Ibnu Abbas, tidak ada pembahasan dalam tafsir Ibnu Abbas itu. Walaupun kita kadang-kadang Imam Al-Qushairi dapat wujud, tapi kadang-kadang kita ambil juga ini beliau. Jadi kata beliau begini, innal mu'min idza nasabal musibah fawahidun. Orang mukmin itu ketika ditimpa musibah cuma sekali musibah, lain tidak ada pernah musibah lagi. Artinya kesusahan itu cuma di dunia saja. Ketika meninggal, anak musibah, kabe menung, hana terpelik. Ya, namanya orang mukmin. Jadi makanya kan di sebagian orang Arabnya, meninggal katanya pun ucap alhamdulillah ya. Pokok hanale musibah, hanale susah, hanale alhamdulillah aja. Makanya ketika tetangga meninggal, meninggal alhamdulillah. Yang menyoda umumkan ini ya tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penduduk penyerah, alhamdulillah kamu meninggal dengan bedanya. Yang perempuan aja perang, yang tiap-tiap ada. Ya,
jadi makanya lo kadang-kadang hiruci lo orang dan yang lima zakunta alhamdulillah, bahkan alhamdulillah. Oh beta paham bro. Kami kelompok kami, kabilah kami, setiap orang meninggal itu alhamdulillah. Kenapa? Musibah sudah tak ada lagi. Gaknya takik ketika meninggal ada takik deh. Gaknya nanya ada yang meninggal meninggal. Kami ada yang lupa mulai melupanya. Kenapa? Musibah itu cuma di dunia saja. Oh pindah lagi. Nah, berarti di Indonesia ada lewat yang belum dia cek lewat. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau meninggal kalau lagi nanya bunuh pada jauhnya. Makanya nggak perlu juga. Kaum muslimin sudah jamaah dirahmati Allah. Ini apa namanya? Makanya kata beliau, yusra kenapa dua kali? Ya. Jadi Allah mengatakan, Imam Al-Qusairi mengatakan, jalan keluar yang diberikan oleh Allah itu dua. Musibah kita satu, tapi jalan keluar dua diberikan oleh Allah. Ya. Artinya apa? Kan berarti jalan keluar kan banyak. Musibah cuma sekali, jalan keluar dua. Mana jalan keluar dua? Yang pertama kata Imam Al-Qusairi, fid dunya, yakshifukum an musibatikum fid dunya. Jadi Allah menghilangkan musibah kalian dengan doa kalian, dengan apa namanya di dunia hilang. Apa itu? Yang kedua dihilangkan ketika di akhirat. Di akhirat anak terpilih. Maka menyuruh dino dan katanya merasa apa nanti hek dah termayang, hek dah berjabuan, hek dah bukunyo, hek dah puasa, hek dah macam-macam hek. Ia menjaga pernikahan anak terpilih. Maka akan diberikan jalan keluar dua oleh Allah. Yang pertama di dunia pasti diberikan oleh Allah. Dan di akhirat apa lagi? Pasti diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jalan keluar itu dua. Kesengsaraan itu cuma satu. Kaum muslimin sedang mulai dirahmati Allah. Ya, ini motor ayat terbayang. Jadi makanya Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Tidak ada makhluk yang memiliki sifat Ar-Rahman. Walaupun tu naik bukan lu cukup sayang kan, lu cukup sayang ke tukang gaduh, lu cukup sayang dia apa? Tiba tak boleh. Tiba tak boleh. Ya, hai orang bukan menyantai pulang. Anak mengalih. Ikut dulu. Ya. Tapi ketika dia berbuat masalah, bedanya tak kerja buat sebuah perusahaan. Ketika kita buat satu masalah, bukannya menyonulang juga pecah. Tiga ulang mabek tu pecah don sayang ambil lu kurang anak dia tiga. Ketika kita ulang lagi ini apa dia? Ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kita buat dosa, kalau yang punya Allah ampun, dia paham. Tinggal berkata ya Allah, lu khilaf ya dia kepampun. Kena bukan dosa lah Pak. Ya Allah, lu khilaf. Dia kepampun ya Allah. Maka di dalam sebuah diskusi apa kata Allah? Inna Allah fatihu yadaihi. Jadi Allah itu membuka pintu maghfirah, pintu ampunan. Ketika di malam hari Allah mengatakan kepada makhluknya, kepada manusia, ada enggak kalian yang berbuat dosa di pagi hari, minta kepada saya, minta ampun kepada saya. Kalian mau apa kalian? Minta kepada saya, penuhi panggilan ini kalian. Kalian mau apa kalian? Kalian mau bertobat, saya terima tobat kalian kata Allah. Cuma masalahnya tidak ada yang bertobat. Hana yang lagi ampun, hana lagi. Kemudian di pagi hari juga Allah mengatakan, Allah itu membuka tangannya di dalam jiwa, membuka tangannya ketika di pagi hari untuk membuat dosa di malam hari. Karena Allah gedung di malam urung dia pasti nak berbuat dosa. Di pagi hari nanti dia berbuat dosa. Jadi makanya tidak pernah putus-putus. Sampai kapan? Sampai matahari terbit tidak lagi di sebelah timur. Menyumat orang itu terbit tidak marahnya anak pada balik. Ya Allah lagi ampun, ampun dia bukan lagi ampun. Menyampun ini lagi ampun ya. Ya, makanya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim itu cuma dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menyuapin dalam rumah lu cukup sayang lu pengganti di ada. Menyuapkan jabatan kedua kau. Belum tidak bukan saya gitu, tidak mungkin gitu. Ya. Menyuap anak mungkin, mana mungkin, tidak pernah marah. Ini contohnya mana? Di dalam sebuah riwayat. Yang kedua, dalam tafsir Ibnu Katsir, atau di dalam tafsir Sawi, atau di dalam tafsir Al-Baidawi, tiga tafsir itu. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam Mi'raj, ya ketika Mi'raj, jika Nabi Muhammad minta Mi'raj, Nabi Ibrahim pernah juga dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim melihat maksiat, kalian dimati kata tempat. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Allahumma ahlikhum, hancurkan mereka ya Allah. Hanya kalian mati, dihancurkan oleh Allah. Yang kedua kali, Nabi Ibrahim ketika naikkan kata Nabi Ibrahim, Allahumma ahlikhum, hancurkan lagi mereka, dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika yang ketiga kalinya, ya Allah, hanya kalian mati. Allahumma ahlikhum, hancurkan mereka ya Allah. Apa dijawab oleh Allah? Wahai Ibrahim, mereka itu hamba-Ku juga ya Ibrahim. Ya walaupun juga matinya hamba loh je. Kamu kan tidak tahu kalau dia bertobat nanti. Tidak tahu kamu. Kamu kan tidak tahu kalau dia itu walaupun tidak seperti ini, pada akhir hayatnya dia mengingat saya. Kamu tidak tahu.
Mulai waktu itu Allah tidak pernah merespon lagi kalau Nabi Ibrahim minta kepada Allah untuk menghancurkan satu kaum, tidak respon. Ini kita lanjut ayat 2. Kita lanjut ayat 2, kemudian setelah itu kita buka dialog. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Alhamdulillah, kenapa menggunakan alif lam? Jadi di dalam tafsir As-Sa'di kata beliau begini. Hamdu ini namanya alif lam lil istighraq. Alif lam lil istighraq ya'ummu ala kulli apa namanya? Ya'ummu ala kulli hamdi. Jadi makanya wa kulluhu yarji ila Allah. Ya. Penggunaan alif lam di situ alhamdulillah ini istighraq namanya. Makna istighraq, semua puji-pujian itu semua kembali kepada Allah. Bedanya ketika mendemai punya jabatan alhamdulillah, dengar Allah. Ketika mendemai punya alhamdulillah, dengar Allah. Mana dengar Allah? Itu kayak musibah, mana dengar Allah? Biar lagi ke Imam Syarawi. Imam Syarawi apa kata beliau? Jadi manusia itu yazkur al-masaib wa yansa an-ni'am. Jadi salah satu sifat manusia itu selalu mengingat Allah ketika ada turun musibah. Ketika turun musibah, ya Allah kami ya Allah, ingat Allah. Ya Allah kendaraan lu kagak balum belum tu ya. Ya Allah belum kagak ingat Allah, ingat Allah. Ketika datang musibah. Tetapi wa yansa an-ni'am. Dia lupa nikmat Allah itu ketika diberikan nikmat oleh Allah yang kedua. Ya kedua. Zakat lupa, ini lupa, satu anak yatim lupa, ibadah lupa. Pokoknya perintah Allah kedua ya. Jadi jangan sampai seperti ini. Jadi makanya alhamdulillah, alhamdulillah itu adalah al-istighraq, kullul hamdi yarji ila Allah. Semua puji-pujian itu kembali kepada Allah. Jadi makanya menyebut baju ibu, dia makan baju ibu, tapi itu alhamdulillah. Maka dapat baca bismillah. Katanya alhamdulillah. Tapi kita juga tuh, ya. Waktu karena nikmat, karena mulik, waktu anak pun ada yang Allah. Pulau anak ada kile kita ni Allah, yang pulau nampak ya Allah. Waktu kajilah pulau ini kita yang pulau, mau bismillah keluar baca. Abi dapat jawab alhamdulillah doa dah. Yang terludahnya juga hai di bukan hanan baca alhamdulillah, hanan berdoa. Menyamroh itu pikir aja. Alhamdulillah. Oh berarti kan lebih berdoa dah intinya apa? Mampu tidak alhamdulillah. Jadi artinya setiap nikmat Allah itu dimulai bismillah, kemudian berakhir alhamdulillah. Terima kasih Allah. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka lillah di sini adalah lam ini lam istihqaq dia. Makna istihqaq alhamdulillah itu cuma milik Allah, bukan milik makhluk. Makanya di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Saya heran melihat hamba saya, kata Allah. Ketika malam salat tahajud dia berdoa kepada saya, ya Allah tolong berlewat ke negeri, ya Allah tolong dulu macam-macam lagi dulu Allah. Tetapi kata Allah, ketika permintaan dia saya penuhi, kata Allah, dia berterima kasih bukan kepada saya. Ya Allah tolong berlewat ke negeri, rupanya tak telefon Pak Kadis, terima kasih Pak Kadis. Pak Kadis masih. Padahal bukan nak lagi Pak Allah berkelaman. Di mana Pak Kadis pada sih? Yang menyewakan berapa kali ya dulu? Mana dia? Pak Gubernur terima kasih Pak Gubernur. Pak Gubernur itu betul mudah. Terima kasih pertama sekali itu bukan kepada Allah. Bukan lagi katanya. Dah wudu, kita ambil wudu. Kita sujud syukur depan Allah. Ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Ya Allah, tunjuk dia supaya terima kasih. Terima kasih kepada Allah itu mati ada. Atau paling enggak kita yang pun datang mayang dah berdoa Allah, ya terima kasih Allah. Karena penuhi dia. Ya terima kasih Allah. Terima kasih Pak. Apa yang teman-teman? Terima kasih Pak. Menjauhkan doa hana lewat dulu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ada bukan lagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, heran saya lihat hamba saya. Minta kepada saya, terima kasih kepada orang lainnya. Ini lam ini namanya istihqaq. Yang berapa menit dulu Ustaz? 5 menit dulu Ustaz. 5 menit dulu ya, dah buka dah jawab 10 menit. Sebenarnya ini hanabe ya Pak. Ini panjang sekali Mas. Dalam makanya salah satu ba'lun tafsir yang dikarang oleh Dr. Nasir Sabra. Tafsir surah Al-Fatihah saja ini ada Al-Fatihah. Beliau dah baca di minggu lebih Al-Fatihah dan tafsir tidak ada lebih.
Maka salah satu-satunya tafsir juga yang terpanjang juga ini termasuk Imam Baidawi. Kalau Imam Syafi'i namanya tafsir Fatihah cuma berapa lembar saja. Ya. Tapi Imam panjang sekali, panjang sekali. Kita ringkas saja. Alhamdu bisa dibaca alhamdi, bisa dibaca alhamda. Ya. Ada yang baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kenapa bisa rapi ini? Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siapa itu Allah? Rabbil alamin. Ya. Maka nanti ada yang baca apa namanya? 40. Ini ada 3 bacaannya. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi nanti baca. Kalau nanti bacanya ada yang baca juga Rabbil alamin, Rabbal alamin. Kenapa dibaca Rabba? Karena alhamdulillahi Rabbal alamin. Kenapa dibaca alhamda? Ahmadullah, Ahmadullah, alhamdulillah. Siapa itu alhamdulillahi? Lillahi apa namanya? Rabba. Siapa itu apa namanya? Rabbal alamin. Maka dibaca Rabba karena hamda dibaca. Bedanya Dino dibaca yang wajah-wajah model. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Jadi beda-beda, beda-beda. Belum belakang pokok. Ipo telah-telah udah yang. Tidak jadi ilmu pokoknya udah yang telah. Tapi katalah bacaannya. Jadi dia baca yang wajah-wajah model lah. Ya. Baca wajah-wajah model. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makna Rabbun di sini, apa beda Rabbun sama ilah? Kita tidak melihat dari apa namanya pendekatan tauhidnya. Kita melihat dari segi bahasa. Ya. Kalau melihat segi bahasa, kita kembali ke dalam tafsir Ibnu Asyur. Ya. Kita kembali dalam tafsir Imam Zamakhsyari. Apa kata beliau? Rabbunnya sama seperti kita berdoa kepada Allah, kama rabbayani saghira. Ya Allah, nepampun dulu cilur, nepampun awaknya dua-dua, kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka mendidik saya dari kecil. Mendidik bagaimana? Ketika dalam kandungan, ibu itu menjaga makanannya. Ketika lahir, dijaga lidahnya Pak baik, kayaknya mau. Ini Rabba namanya Pak, Rabba Yurabi. Makanya ketika kalimat ini dibalikan kepada Allah, Rabbil Alamin, Allah itu menjaga kita dari alam roh. Artinya apa? Allah lebih mencintai kita dibandingkan seorang ibu mencintai anaknya. Seorang ibu sangat cinta kepada anaknya, Allah lebih cinta lagi kepada seorang hamba. Cuma hamba itu saja hanya ibu berdoa, ibu berdoa. Dijajak dengan anak juru kira Allah anak sayang juru dia tapi ini pilih mata. Padahal gajian kedua nanti ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi makanya Allah ketika di alam roh itu, makanya Allah katakan alastu bi rabbikum qalu bala. Karena dari itu diciptakan roh, diberikan rezeki kepada roh, kemudian ketika masuk ke dalam rahim dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dijaga oleh Allah? Kamu dari alam rahim. Nabi kedua, kamu mbakmu lagi. Maka dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Karena apa? Ibu tidak bisa menjaga. Bagaimana menjaga di dalam kandungan? Maka dijaga oleh Allah. Ini namanya Rabbil Alamin. Jadi makanya alamin ini memiliki beberapa tafsiran-tafsiran. Salah satunya adalah kalau kita merujuk ke dalam tafsir Al-Baghawi. Apa kata Imam Al-Baghawi? Bismillahirrabbilalamin. Rabbun ini artinya yang menjaga, yang apa namanya lagi CCTV kan? Yang memantau, yang menjaga dan lain sebagainya. Sudah menciptakan, dijaga lagi. Ini Rabbun namanya. Kita ini sudah dilahirkan oleh orang tua, dijaga lagi oleh orang tua. Artinya apa? Baiknya mau baiknya. Alamin. Tafsir yang pertama dalam tafsir Al-Baghawi, alam itu rupanya ada 1000 alam. Ya. 1000 alam. 600 alam itu kata Imam Al-Baghawi itu terdapat di apa namanya tempat basah air. Sisanya 400 alam itu di tempat fil barri, di tempat yang basah, yang kering. Ya. Berarti semua ada 1000 alam. Bedanya yang terpikir bedanya alam bedanya macam alam dunia, alam barzakh, belum alam mahsyar, yang udah. Padahal alam itu ada 1000. Sekarang akan kita buktikan satu saja yang ada di dalam tafsir Ibnu Abbas. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun itu dalam tafsir Ibnu Abbas, nun itu sebenarnya dibaca dengan nun, waw, nun. Nun itu artinya apa? Ikan paus. Iya, maksud ikan paus. Ikan paus. Imam Ibnu Abbas punya alasan kenapa nun itu ikan paus. Karena di dalam sebuah hadis sahih Allah dalam sebuah hadis sahih Rasulullah mengatakan begini. Yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa al-qalam. Ya, qalam. Yang pertama. Yang kedua adalah
nun atau hud, ikan paus. Ikan paus yang mana itu? Dijelaskan di dalam tafsir Baitawi, Pak. Ya. Maka satu-satunya tafsir yang menjelaskan nun itu adalah termasuk Imam Al-Baitawi. Apa kata beliau? Ikan paus yang diciptakan oleh Allah fil ardis sabi'ah, pada bumi yang ketujuh di bawahnya. Artinya apa? Di bawah bumi kita ini, lapisan ketujuh ke bawah itu ada air dan ada kehidupan di situ. Bedanya yang terdepan nama lautnya udah balik ada debunya. Jadi makanya yang dimaksudkan dengan sab'atu abhur di dalam Al-Quran, kalau kamu ambil 7 lautan, maksud 7 lautan, kan 7 laut yang ada di sini, lautnya, lautnya betul, 7 laut. Ambillah ini sebagai tintanya, dan 7 laut sab'atu abhur, yang dimaksudkan dengan 7 laut, 7 lautnya tabohnya ini. Taboh itu pada lama, laut-laut itu banyak sekali. Jangan kita pikir laut di sini. Makanya kata Imam Al-Baghawi, laut kehidupan itu, alam itu ada 1000 alam. Betul. Di dalam tafsir Baitawi, kita merujuk ke Baitawi, yang dimaksud dengan alamin adalah jin dan manusia. Jadi yang dimaksudkan dengan Rabbul Alamin yang mengontrol jin dan mengontrol manusia. Jadi makanya kita selalu di bawah kontrolan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bedanya bujur nikmat ini kontrol Allah. Bedanya di Allah. Budaya ahli ibadah lu bujur oleh dengan jabatan. Budaya ahli ibadah hasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna hum la yuftanun. Apakah betul dia ahli tahajud? Lu bujur dia, diuji. Ketika lewat uji itu berarti hebatnya. Ya. Kau sedang dimainkan Allah. Saya rasa cukup sekian. Ini ada waktu, kalau tadi kita katakan 9:30, ada waktu 9 menit lagi untuk kita buka dialog. Nanti pertemuan selanjutnya kita baca nanti Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ada pertanyaan? Ibu silakan. Ya, silakan. Menyangkut dengan Nabi Ibrahim Isra. Iya. Ya. Oh ya. Ini jamaah dari Lampung. Ya. Jadi memang itu tidak disebutkan secara pasti situ kapan Yang jelas tidak jauh dari Nabi Ibrahim ketika disuruh untuk menyembelih anaknya. Karena begini, cerita itu dikait-kaitkan dengan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Waktu Nabi Ibrahim disuruh untuk menyembelih anaknya, ya. Ketika itu apa kata Nabi Ibrahim? Ya Allah, ya anak lu sabo. Jauh dari Allah. Ya. Apa kata Allah? Wahai Ibrahim, kamu teringat nggak dulu? Kamu suruh hancurkan itu ratusan orang, kamu suruh hancurkan itu hambaku itu Ibrahim. Kamu ini anakmu kan baru 1 orang. Saya minta 1 orang. Kamu minta sama saya berapa orang? Semua kamu hancurkan, saya hancurkan. Hari kedua kamu minta hancurkan semua, saya hancurkan. Saya minta kamu 1 orang saja Ibrahim. Ya. Hanya kamu kali Ibrahim, akulah imatnya. Lo berikan ilutnya. Untuk berdana mana itu melihatnya. Ya. Kita diminta berkorban, Pak. Menyu itu melihatnya kapalo deh, kapalo. Tip-tip tu bayar tu rapat lengan. Nyonya karak mesti berbun, nyonya pada berbun. Drone ini gombe do ya, lo karak kuliah ya. Drone dan juga gombe ya, lo SMA ya. Gombe ya, mendau. Ibu yang itu gombe do ya. Bino ya, kamu kali sepakat untuk drone dan ya. Ya kapalo lo. Jadi makanya katanya hanya lele ya, Pak. Jadi artinya mengorbankan itu lah perleyo, mahmud leyo. Gadah satu orang yang datang beli, ini malah lama lewat keluar malah. Kenapa beliau deh? Ya. Jadi artinya apa? Kejadian itu diceritakan oleh di dalam tafsir itu berkenaan dengan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Maka diceritakan Nabi Ibrahim pernah ini wira, kemudian ketika itu dituntut oleh Allah menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim, ya Allah jangan dulu tahu. Ini hamba lo, ya anda berarti lo hamba lo, gimana? Ya. Ada lagi? Kalian nalain walau ada itu. Ini tak kena nalai. Mana ada dulu? Ya. Ya. Ya Allah, pancu Yahudi. Kita sekarang jangan salah, kita lihat Israel, ini jangan salah. Israel, Bani Israel Yahudi. Israelnya Nabi Yakub yang telah ada Allah ada pancu Israel. Tadi itu pancu Nabi Yakub. Israel karena beliau itu suka jalan malam, berdakwah pindah ke maka dipanggil Israel Nabi Yakub alaihissalam. Anaknya Yahuda lagi.
Itu dipanggil dengan Bani Israil. Baninya anaknya. Kemudian setelah itu lahir lagi. Dari mana lahir Yahudi? Yahudi dari mana ya? Yahudi itu lahir ketika 600.000 orang diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam ke sebuah perkampungan namanya perkampungan Tih. Di perkampungan Tih itu mereka itu padang pasir. Jadi makanya selama 40 tahun mereka di situ. Mereka selalu wadallalna alaihimul ghamam wa anzalna alaihimul manna wassalwa. Mereka selalu dilindungi oleh awan dan diberikan makanan manna wassalwa selama 40 tahun lamanya. Makanya ketika itu Allah katakan sekarang kalian pindah ke Palestina. Ya, pindahlah ke Palestina. Pindah Palestina. Sebelum kejadian pindah ke Palestina, mereka selalu buat masalah, menyembah patung, menyembahnya, ibu ada Allah, oh nyuruh Allah, kamu taubat ya. Itu hal-hal mereka berjanji pada Allah, kamu taubat. Makanya Yahudi itu sering dia berjanji, tapi selalu dia mengingkari. Ya. Makanya pada Yahudi. Maka ketika warafana fawqahum tur, saya angkat bukit Tursina di atas mereka. Apa kata mereka? Inna hudna ilaika, dalam Al-Quran. Inna hudna ilaika. Hudna itu walaupun dia di dalam Al-Quran dia bukan bahasa Arab, kan bahasa Arab. Hudna berasal dari kata hada yahudu, yahudiyan. Itu adalah bahasa Ibrani, hada yahudu. Ada sebuah buku, itu tebalnya segini. Itu judulnya lafaz di dalam Al-Quran yang bukan bahasa Arab. Termasuk di situ inna hudna ilaika. Makanya hudna ilaika itu artinya apa? Kami bertobat, tobat Yahudi. Makanya yang dilaknat oleh Allah itu adalah Yahudi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu baru taubat, ibu taubat. Dosanya enggak tanggung-tanggung menyembah patung, mana tanggung. Mereka yang lihat Allah jahratan fa akhadhahumus sa'iqatu. Jadi mereka yang lihat Allah secara langsung enggak tanggung-tanggung. Ketika taubat lagi. Jadi makanya begini. Nabi Muhammad SAW ketika perang Uhud, ketika perang Uhud kan kalah, pertama sekali menang, yang kedua kalah. Di dalam satu tafsir dikatakan yang tinggal cuma 2, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril. Dalam satu tafsir yang tinggal 4. Dalam satu tafsir lagi. Oke guys, kita pengajian mungkin mau makan ya boleh dipesan ya. Jadi paket kalau 10.000 itu 100 itu 1 juta. Mungkin ada beli 1 orang ataupun 2 orang ataupun pakai 5 orang pesan. Mungkin kita pesan ini, kita pesan ayam-ayam ataupun apa bibi lah. Kata gua Uhud, di situ ada bukit, ada gua. Beliau sembunyi di gua Uhud itu. Ketika itu Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa Rasulullah? Allahumma ahlik Abu Sufyan. Hancurkan Abu Sufyan itu ya Allah. Ada 3 orang yang diminta oleh Rasulullah untuk dihancurkan. Ketika itu langsung direspon oleh Allah di dalam surah Ali Imran. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Wahai Muhammad, bukan urusanmu wahai Muhammad mengazab orang lain. Bukan urusanmu. Laisa laka minal amri syai'un ay yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum. Kamu ini ingin ya Allah, terimalah taubat sebulan ini, taubat sebulan supaya enggak bisa ya Muhammad, apalagi azab orang enggak bisa. Fa innahum zalimun. Mereka sudah jelas zalim. Kalau mereka zalim, azab itu biar urusan saya saja. Ya. Sekarang bagaimana kita menyikapinya pendapat yang pribadi? Dengan Yahudi itu bagaimana kita menyikapi Yahudi? Jadi artinya Rasulullah pernah dilarang oleh Allah seperti itu. Artinya begini, kita kalau benci sama Yahudi, baiknya Yahudi tapi produk Yahudi enggak pakai itu. Baiknya Yahudi bina, ya Allah hancurkan Yahudi, ada Yahudi. Jadi artinya apa? Punya Yahudi, kita akan pakai Yahudi yang satu-satunya. Dan berdoa. Sebagaimana doa Rasulullah kepada Yahudi itu, ya Allah mudah-mudahan petunjuk. Karena tidak semua orang Yahudi itu lagian. Jadi lu naruh Palestina, orang Yahudi mau buatkan tetangga Yahudi cuma kita ya. Jadi ketika kami dibom itu beliau yang nolong kami, beliau yang memberikan makan pada kami. Yang melakukan Yahudi yang berpunya, dia cukup ya, Yahudinya. Tapi walaupun demikian dalam Al-Quran disebutkan tidak dibedakan Yahudi itu, semua sama. Walam tarda angkal Yahudu walam Nasara hatta tattabi'a milatahum. Makanya katanya kayak ya Allah, Tuhan nanti mau doa kamu. Seluruh dunia sudah berdoa supaya menghancurkan Yahudi, bukan kalian jauh ya Allah. Maka di Jawa naik pegang Pak mengirim penaji duko dikirim bejin dikirim jin untuk membawa coci Yahudi Pak. Jadi makanya kalau jawaban Ustaz Somad kan begini Pak.
sengaja tidak dihancurkan oleh Allah sebagai ladang amal. Ya, ladang amal. Jadi makanya supaya ladang amal beda caci maki, karena amal beda caci maki. Ya, ada itu, tinggalkan punya dia. Oke, beda oke, ya, beda oke. Punya dia Yahudi beda oke. Ya. Jadi kalau kita ini ya sama saja, Allah hancurkan Yahudi. Kenapa hancur aja? Tidak baca itu. Anak baca. Mungkin begini dihancurkan dari segi yang lain, dihancurkan. Ketenangan jiwa mereka tidak ada. Ya, ketenangan jiwa, ketakutan yang luar biasa. Ya. Mungkin dari segi itu nanti. Ya. Jadi artinya kalau ingin melaknat inginnya, Rasulullah pernah ditegur oleh Allah dalam surah Al-Imran. Nanti coba buka surah Al-Imran, itu tentang perang Uhud. Bagaimana Allah itu dengan sangat ini sekali Muhammad, Muhammad, yang penting kamu berdoa saja kepada mereka. Masalah itu kalau azab itu urusan saya. Kalau mereka zalim sudah jelas saya azab mereka. Itu urusan saya. Ya. Kenapa? Karena Bani Israel itu di dalam Al-Quran. Ya. Dalam Al-Quran kan dipuji-puji Bani Israel. Kenapa ada Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun tambah 4 bulan. Kenapa mesti ada itu? Karena ada seorang Bani Israel yang berjihad 83 tahun. Bani Israel. Maka Bani Israel itu mengamalkan ibadah luar biasa. Ya, kemudian ketika di dalam apa lagi? Kitab Sirajul Talibin, syarah dari Minhajul Abidin. Ada seorang hamba beribadah 500 tahun lamanya ketika dideteksi rupanya Bani Israel. Bani Israel banyak yang beribadah-ibadah. Ya, nah. Jadi artinya kita kalaupun ini itu bukan Israel. Israel itulah Nabi Yakub. Yahudi namanya, Yahudi. Yang mengaku-ngaku tobat umumnya Yahudi. Yang di dalam Al-Quran Allah mengatakan saya melaknat mereka. Allah laknat hum laknya. Allah laknat hum. Jadi saya rasa cukup demikian saja. Mudah-mudahan ada. Kalau diundang dibaca doanya. Ya. Kalau kamu mengajar dibaca doanya. Ya. Berdoanya gimana? Ya. Makanya ini orang baca. Tapi nanti ada juga di dalam doa itu begini. Allahumma ya Allah Aisyah Islam wal Muslimin. Ya Allah tolong ini mereka enggak, tapi yang menghancurkan tidak bisa. Ya Allah hancurkan mereka, matikan hancur. Tapi kalau ya Allah berikanlah kegoncangan jiwa mereka. Ya Allah berikanlah supaya kaki mereka tidak menetapnya, termasuk doa-doa di situ. Ya. Syamlahu ini artinya apa? Kelompok. Jadi hancurkan kelompok mereka. Hancur ya. Artinya mereka ini ketakutan satu sama lain. Hancur. Tapi kalau ya Allah matikan mereka, hancurkan mereka ya Allah. Lagi bukan di dukun Jawa Pak. Nyoka mau kirim jin ke nama. Nah nuklir jinnya Pak. Lupa hancur. Hancur. Jadi artinya kalau masalah menghancurkan tak bisa. Itu urusan Allah. Tapi masalah ya Allah mereka sudah begini. Allah masjid samlahul yadhan yang pujinya jiwa mereka baiknya. Awalnya anak berdoa api. Mereka jiwa mereka begitu karena mereka tidak beriman kepada Allah. Yahudinya Allah nak beriman kepada Allah selalu rendah hatinya. Allah nak termayang tapi rendah hatinya. Ya. Jadi demikian saja. Mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi kita pindakan kita sholat. Terima kasih pada Ustaz Fahmi Sufyan yang telah memberikan pengajian kita pada malam ini. Baru Quran Surah Fatihah, baru 2 ayat. Insyaallah nanti malam sini ketiga kita lanjutkan bersama Ustaz Fahmi. Insyaallah malam sini depan kita coba nanti kita telepon, kita hubungi Ustaz Masrul atau Ustaz Musliadi atau Ustaz yang lain. Ya, sampai ada kesempatan.